Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1285. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Benua Tianwu telah berubah menjadi dunia yang lebih rendah, mengambang di kehampaan, di banyak alam. Namun terlepas dari tinggi atau rendahnya, benua Tianwu adalah benua sumber, dan semuanya luar biasa. Jika tidak, Lord of the Abyss tidak akan pergi ke benua Tianwu atau tanah terlarang di benua Tianwu, dan pertempuran mengerikan seperti itu termasuk asal-usul waktu tidak akan terjadi, dan dia juga tidak akan muncul di benua Tianwu. Sebagai putra dari benua Tianwu yang mengandung aura asli benua Tianwu, maka Qin Chen dilahirkan sangat dekat dengan surga, dan baru setelah itu Qin Chen dapat berkomunikasi. Oh, ternyata seperti itu, kata Qin Chen. Dia terkejut seraya menatap ke langit. Saat ini sungai yang luas melayang di atas langit. Kekuatan aturannya seperti cabang-cabang sungai menyebar, membentuk jaring besar menutupi seluruh langit. Ini adalah jalan surga. Namun jalan surga ini sama sekali tidak terlihat oleh orang lain, hanya dapat dilihat oleh Qin Chen yang telah melakukan kontak dengan sumber surga, memiliki jejak komunikasi dan telah membuka mata penciptaan yang dapat melihatnya. Jalan yang panjang, Qin Chen bergumam tetapi mengerutkan kening lagi. Sebab kekuatan aturan di sungai panjang ini nampaknya sangat mandiri, masing-masing sangat menakutkan dan mengandung kekuatan yang mengejutkan. Seluruh alam surga seperti alam semesta yang mandiri dengan berbagai aturan yang beroperasi dan sangat sempurna. Tapi bagaimana ini mungkin? Baik di tanah leluhur klan binatang purba luar angkasa ataupun di dunia kuno. Meskipun Qin Chen belum pernah melihat jalan surga dari dua alam dengan begitu jelas, namun Qin Chen sebenarnya telah dengan jelas merasakan kedua dunia tersebut. Keluarga binatang purba luar angkasa didasarkan pada kekuatan luar angkasa yang berisi jalan luar angkasa. Sedangkan asal mula dunia kuno adalah kekuatan dunia kuno yang mirip dengan jalan kekacauan yang mengandung aura kekacauan kuno. Namun semuanya bersifat satu aturan dan tidak lengkap karena alam-alam ini sendiri adalah sebagian dari kekuatan asli yang keluar dari asal mula alam semesta dan secara alami tidak mungkin untuk mengetahuinya. Tetapi surga berbeda. Di sungai besar jalan ini ada banyak aturan yang melonjak. Nampak ada aturan ruang, aturan api, aturan pedang, 3.000 jalan dan juga ratusan juta jalan, semuanya ada dan sangat lengkap. Ini pun seketika mewujudkan Qin Chen dan sedikit mengernyit. Surga sebenarnya punya semua aturan yang sangat lengkap. Kenapa ini? Mungkinkah alam lain dibentuk hanya oleh kekuatan beberapa asal-usul alam semesta yang lemah, sehingga hanya dapat menyajikan aturan-aturan utama? Sedangkan surga telah memperoleh banyak asal-usul alam semesta, sehingga mengandung lebih banyak aturan. Jadi alam surga lebih seperti dunia semesta kecil, dan alam lainnya hanyalah beberapa individu di alam semesta. Atau apakah ini juga alasan mengapa semua benua bawah akan naik ke alam surga? Kata Qin Chen. Dia tidak mengerti dan Qin Chen hanya bisa menebak. Mungkin Xiao Yao Supreme mengetahui sesuatu, tapi setidaknya Qin Chen saat ini tidak memiliki metode untuk mengetahuinya sepenuhnya. Tidak, jangan terlalu banyak memikirkannya. Mari kita lihat apakah kita bisa membuat lebih banyak dalam proses memperbaiki surga. Kata Qin Chen. Dia mendongak dan menatap asal-usul surga dan boom. Asal-usul surga seperti matahari besar mekar dengan aura yang menakutkan. Pada saat ini Qin Chen dengan jelas melihat bahwa asal mula alam surga di sungai panjang sedang menyerap kekuatan klan binatang purba luar angkasa dan juga asal mula dunia kuno. Sebagian diserap oleh asal mula alam surga untuk memperkuat dirinya sendiri, dan sebagian lainnya dibuang ke sungai panjang jalan tersebut. Cabang-cabang jalan yang awalnya bobrok dan agak rusak di bawah kekuatan asal-usul ini segera perlahan-lahan diperbaiki. Surga tidak hanya memperbaiki asal-usulnya, tetapi juga memperbaiki kekuatan jalan besar ini. Dan semua kekuatan besar ini mengandung aturan besar yang berbeda-beda, namun seluruh proses perbaikannya sangat lambat. Sepertinya jika aku ingin sepenuhnya memperbaiki asal-usul surga, aku memerlukan banyak asal mula alam semesta, kata Qin Chen. Dia menghela napas ringan.
Setidaknya dengan asal-usul ruang dari klan binatang purba luar angkasa dan asal-usul kuno dari dunia kuno ini masih sedikit jauh. Selain itu, dalam proses perbaikan jalan, banyak dari jejak kekuatan asli tersebut tidak digunakan secara langsung, tetapi itu tertelan oleh jalan tersebut mengakibatkan banyak celah yang rusak yang tidak didukung oleh kekuatan yang cukup. Kecepatan perbaikan ini terlalu buruk kan? Kata Qin Chen. Dia terdiam. Efisiensi ini terlalu rendah. Misalnya jalan di depan Anda jelas banyak celahnya. Sebenarnya Anda hanya perlu memasukkan sumber energi yang cukup untuk memperbaiki jalan tersebut secara menyeluruh. Tetapi sebenarnya, sebagian besar kekuatan asli yang memasuki jalan ini diserap oleh jalan tersebut. Sebaliknya, pada celah, retakan, dan tempat lainnya, tidak banyak kekuatan asli yang diperbaiki. Hal ini juga menyebabkan kesenjangan dan retakan tersebut hanya sebagian kecil yang diperbaiki. Biarkan aku mencobanya, kata Qin Chen. Hatinya tergerak dan kemudian Qin Chen melangkah keluar dan sampai ke sebuah jalan dalam sekejap. Seni perbaikan langit. Qin Chen segera memancarkan aura menakutkan dan teknik perbaikan langit pun langsung beroperasi. Kekuatan sumber aslinya langsung ditarik olehnya dan perlahan-lahan bergabung ke dalam celah di jalan ini. Terlihat dengan mata telanjang bahwa celah di jalan ini segera diperbaiki dengan kecepatan yang lambat dan celah serta retakan menjadi sedikit lebih kecil. Setelah beberapa saat, celah dan retakan ini tiba-tiba terisi. Kemudian jalan dan sungainya bergelombang dan area cabang jalan ini segera kembali mengalir dan diperbaiki sepenuhnya. Hei, itu benar, kata Qin Chen. Dia sangat bersemangat. Setelah ditambal, dia hanya bisa menambal sedikit dan sisa kekuatan asli yang akan menyebar ke sungai panjang jalan. Sekarang setelah dia memperbaiki celah di jalan tersebut, masih ada yang tersisa. Namun sisanya dapat diperbaiki oleh beberapa celah dan retakan lainnya. Dengan cara ini, tingkat pemanfaatan kekuatan sumber telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Terlebih lagi, pada saat perbaikan berhasil, gelombang kekuatan menyapu jalan ini dan memasuki tubuh Qin Chen. Ini cara yang bagus untuk memberi kembali. Jalan ini seharusnya menjadi semacam jalan kekuatan sangat besar dan umpan balik kekuatan ini segera membuat kekuatan Qin Chen sedikit meningkat. Namun peningkatan tersebut juga tidak terlalu besar. Bagaimanapun sekarang kekuatan fisik Qin Chen terlalu menakutkan. Itu sebanding dengan puncak surgawi. Sangat sulit untuk ditingkatkan. Tetapi kekuatan ini masih memberi banyak nutrisi kepada Qin Chen. Terutama ini adalah jalan asal-usul surga. Makanan seperti itu akan memberi Qin Chen peningkatan dalam semua aspek. Yang paling mengejutkan Qin Chen adalah setelah kekuatan ini memasuki tubuhnya, dia tidak ditolak oleh aturan alam semesta. Qin Chen terkejut. Anda harus tahu bahwa dia sekarang adalah ahli yang kuat. Dan dia berada di surga dan harusnya ditolak oleh aturan alam semesta. Peningkatan kekuatan sebelumnya pasti akan menyebabkan penindasan lebih besar terhadap aturan alam surga. Tapi sekarang ketika dia mendapatkan kekuatan dari umpan balik jalan, dia bahkan tidak merasakan penindasan sama sekali. Apakah ini karena surga itu istimewa? Gumam Qin Chen. Qin Chen yang bisa menebak seperti itu. Atau apakah karena aku adalah putra benua Tianwu? Kata Qin Chen. Dia tergerak di dalam hatinya. Dan kemudian Qin Chen langsung menatap Jiwuxu gemuruh. Di tubuh Jiwuxu asal mula dunia kuno melonjak dan pada saat ini aura Jiwuxu terus meningkat. Auranya sudah hampir mencapai ranah Tianjun. Namun selalu ada sedikit kekurangan dan Jiwuxu tidak pernah bisa melangkah ke ranah Tianjun. Ranah Tianjun ini terlalu sulit. Di antara 10.000 klan, Tianjun juga dianggap raksasa meskipun Jiwuxu memiliki begitu banyak peluang. Bahkan jika dia berintegrasi ke dalam asal mula alam kuno dan mendapat umpan balik dari asal mula alam kuno, itu tidaklah mudah untuk memasuki ranah Tianjun. Namun kemudian, Qin Chen melihat sebuah aturan. Itu adalah aturan kematian. Aturan yang sangat cocok dengan Jiwuxu. Apa aturan kematian? Mata Qin Chen berkedip dan dia melihat ke sungai yang panjang. Dan tiba-tiba melihat sungai yang panjang yang penuh dengan aura tak bernyawa. Tidak jauh di depannya. Pada jalan ini banyak terdapat celah dan lubang serta beberapa retakan yang menghalangi jalan-jalan tersebut. Namun meskipun begitu, itu tetaplah luar biasa. Benar, itu dia, kata Qin Chen. Segera Qin Chen pun mengirimkan sebuah pesan kepada Jiwuxu. Wuxu, ikuti aku. Pada saat ini Jiwuxu berada pada saat kritis untuk bisa menerobos ranah Tianjun. Tetapi tidak peduli bagaimana dia berlatih, dia tidak dapat mencapai kesuksesan. Dia dengan cemas setelah mendengar perintah Qin Chen.
Dia tidak ragu sama sekali, langsung menghentikan dampaknya dan langsung mengikuti Qinchen. "Qinchen, kemana kamu akan membawaku?" kata Jiwuxu. Dia bertanya dengan ragu. Dia sekarang memiliki peluang terbaik untuk menerobos ranah Tianjun. Jika dia melewatkannya kali ini, saya tidak tahu kapan dia harus menunggu lain kali. Tetapi Qinchen sebenarnya memintanya untuk berhenti berlatih, yang sungguh aneh. "Ikuti aku," kata Qinchen. Dia membawa Jiwuxu, menggoyangkan sosoknya, dan setelah beberapa saat dia sudah sampai di jalan kematian. Begitu Jiwuxu mendekat, ada rasa dingin yang mengerikan yang menyelimutinya, membuatnya hampir berpikir bahwa dia kembali ke lembah kematian tahun itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget, "Ini adalah..." Kemudian Qinchen berkata, "Anda segera lihat sekeliling dan beritahu saya apa yang Anda rasakan." Mendengar itu, Jiwuxu tidak bertanya lagi. Jiwuxu segera memejamkan matanya, mengederkan intisari tubuhnya, mengamati dengan cermat, dan lalu berkata dengan suara yang dalam, Ini sepertinya adalah sungai yang berisi napas kematian." "Ya, benar," Qinchen tersenyum. Meskipun Jiwuxu tidak bisa melihat jalan kematian, namun ketika Qinchen membawa Jiwuxu ke jalan kematian dengan asal-usulnya sendiri, dia masih bisa merasakan bahwa ada sungai kematian. Jiwuxu bukanlah orang bodoh, dia sebenarnya adalah orang yang sangat pintar. Matanya berkedip dan ada banyak spekulasi dalam pikirannya dalam sekejap. Dan lalu berkata, "Qinchen, apakah ini sungai jalan kematian?" "Ya, tepat sekali," kata Qinchen. Dia mengangguk, dan mengobrol dengan orang pintar memang sangat nyaman. "Lalu, bisakah kamu merasakan celah di sungai-sungai ini?" kata Qinchen lagi. "Celah?" Jiwuxu bergumam. Dia mulai berjalan pelan di kampan, dan setelah beberapa saat dia berhenti. Dan dia pun menemukan celah yang disebutkan oleh Qinchen. Qinchen kemudian melanjutkan kata-katanya, "Kalau begitu, Anda lihat apakah Anda dapat memobilisasi kekuatan asal di sekitarnya untuk memperbaiki celah ini." Inilah kuncinya. Qinchen ingin melihat apakah Jiwuxu dapat mencapai kekuatan memotivasi asal-usulnya untuk memperbaiki celah ini. Mendapat instruksi dari Qinchen itu, Jiwuxu tidak ragu-ragu dan segera mengerahkan kekuatan asal mula jalan kematian. Gemuruh, ditemani oleh desakan Jiwuxu, napas aturan kematian melonjak darinya, dan samar-samar kekuatan asli yang telah diintegrasikan ke dalam jalan kematian mulai perlahan diperbaiki. Meskipun cara perbaikannya lebih buruk daripada teknik perbaikan langit Qinchen, dan banyak kekuatan aslinya dikonsumsi, namun itu beberapa kali lebih cepat daripada kekuatan alam langit sendiri untuk memperbaiki jalan ini. Namun Qinchen bersyukur karena ini benar-benar berhasil. Dan kemudian boom, setelah beberapa saat retakan kecil ini berhasil diperbaiki oleh Jiwuxu. Dan tiba-tiba sungai yang mengepul di jalan kematian melonjak ke depan. Dan pada saat bagian anak sungai jalan kematian ini berhasil diperbaiki, aliran umpan balik dari jalan kematian langsung memasuki tubuh Jiwuxu. Inilah sumber surga yang mensyukuri kontribusi Jiwuxu. Di saat yang sama, penindasan Jiwuxu oleh surga juga melemah dalam sekejap. Dan kemudian gemuruh ketika kekuatan ini memasuki tubuh Jiwuxu. Belenggu Tianjun yang ada di Jiwuxu saat ini hancur dalam sekejap, dan kemudian napas yang mengerikan memenuhi tubuh Jiwuxu. Boom, Jiwuxu berdiri dengan bangga di langit dengan napas kematian melonjak di tubuhnya, membuat kekacauan yang kuat. Tianjun akhirnya di pihak Qinchen. Seorang Tianjun akhirnya lahir untuk pertama kalinya. "Qinchen," kata Jiwuxu. Dia sangat bersemangat seraya merasakan tubuhnya sendiri dengan luar biasa. Sumber kekuatan yang mengerikan terkondensasi di tubuhnya, dan dia disukai oleh sumber surga dan auranya dengan cepat meningkat. Qinchen juga melihatnya dengan penuh semangat. Ini adalah mata penciptaan Qinchen berkedip-kedip, dan dia melihatnya secara samar-samar. Jiwuxu sepertinya memiliki sedikit hubungan dengan jalan kematian surga ini. Itu adalah kekuatan jalan kematian yang membantunya untuk menerobos. Membantu surga memperbaiki asal-usul dan memperbaiki jalan. Itu akan membentuk hubungan khusus dengan jalan di alam surga manusia. Apa yang terjadi di sini? Qinchen memperhatikannya dengan cermat dan membedakannya. Hanya saja pada ranahnya saat ini dia tidak bisa membedakan apakah itu baik atau buruk. Namun, peningkatan kultivasi Jiwuxu adalah nyata. Dalam hal ini, dapatkah siapapun selain Jiwuxu memperbaiki surga? Dan mereka juga bisa mendapatkan bantuan dari surga untuk menerobos. Hal ini bukan tidak mungkin, apalagi ini adalah sebuah peluang yang sangat besar. Jiwuxu, kamu terus menyerap kekuatan sumber di sekitarmu untuk memperbaiki jalan dan sungai ini, kata Qinchen.
Setelah mengatakan itu, sosok Qin bergetar dan dia tiba-tiba mendatangi Jiruyu dan yang lainnya. Semuanya berhentilah berlatih, kata Qin, suaranya meraung kepada semua orang. Dan tiba-tiba semua orang pun melihat ke atas. Selanjutnya, saya akan membawa Anda ke tempat yang lebih istimewa. Setelah Anda sampai di tempat itu, Anda dengan cermat memahami kekuatan aturan di sekitar Anda, mencari celah dan kemudian mengumpulkan kekuatan asal di sekitar untuk memperbaiki celah tersebut. Kata Qin kepada semua orang, rasakan kekuatan aturan, perbaiki celah. Pemimpin istana Guanghan dan yang lainnya semuanya menunjukkan sedikit keraguan. Namun karena itu adalah perintah Qin, semua orang pun tidak ragu. Mereka semua pun berkata satu demi satu, saya akan mendengarkan pengaturan Chen Shao. Belum lagi, Qin meminta mereka berhenti berlatih dan memperbaiki celah apapun. Sekalipun mereka akan langsung mati, mereka tidak takut. Jiruyu, kamu yang duluan, kata Qin. Dia langsung menuju ke sisi Jiruyu, memeluk Jiruyu dan membawanya ke sebuah jalan. Ini adalah jalan yang sangat luas, halus, dalam, dan tajam. Sangat mirip dengan temperamen Jiruyu. Ini milik jalan pedang tertentu. Jiruyu terlahir sebagai tubuh pedang. Dia secara alami sangat cocok untuk memperbaiki pedang. Dengan basis kultivasi Jiruyu, secara alami Jiruyu dengan mudah menemukan napas sungai pedang dan juga menemukan celah di jalan pedang tersebut dan mulai mengumpulkan kekuatan asal antara langit dan bumi untuk memperbaiki celah di jalan pedang tersebut. Tidak berhenti, sosok Qin langsung berguncang dan dia menemukan Yang Mulia Racun Kekacauan. Ikut denganku, kata Qin. Dia berkata kepada Yang Mulia Racun Kekacauan. Yang Mulia Racun Kekacauan sendiri adalah ahli dalam ras manusia dan sekarang dia telah sembuh dari luka-lukanya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dan pulih, dia telah melangkah ke ranah Yang Mulia Pana, orang terkuat di Papillon Candi. Ya, baik tuanku, kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia buru-buru mengikuti Qin lalu terbang lewat. Qin tidak begitu yakin tentang jalur kultivasi Yang Mulia Racun. Jika Anda melihat sungai yang menarik Anda dapat memberitahu saya, kata Qin. Ya, baik tuan, kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia segera menjawab dan lalu menggunakan sumbernya. Qin pertama-tama membawa Yang Mulia Racun Kekacauan ke jalan racun, tetapi jalan racun tidak merespon. Kemudian Qin membawa Yang Mulia Racun Kekacauan ke jalan yang kacau, tetapi itu juga masih tidak merespon. Hal ini membuat Qin mengerutkan kening. Sial, jalur apa yang dipraktikan oleh Yang Mulia Racun Kekacauan ini, kata Qin. Sekarang kekuatan asal-usul surga pelan-pelan menghilang, begitu banyak waktu terbuang. Menunggu kekuatan asal mula menghilang sepenuhnya, bahkan jika mereka menemukan jalan surga itu tidak akan membantu. Namun di saat itu tiba-tiba Yang Mulia Racun Kekacauan merasakan sungai dan jalannya. Qin lalu menatap, ini ternyata sebenarnya adalah jalan menelan. Yang Mulia Racun Kekacauan ini, walaupun dia menggunakan kekuatan racun untuk menerobos dengan buah kekacauan, tetapi ternyata tubuhnya yang beracun itu. Dan asal-usul Yang Mulia Racun Kekacauan, jalan taoismenya ternyata adalah melahap. Baiklah, kamu diam saja di sini dan perbaiki sungai ini. Jika tidak berhasil itu tergantung Anda, kata Qin. Dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama alisnya sedikit mengernyit dan terlalu banyak waktu yang terbuang dengan cara ini. Semuanya, ikuti aku, kata Qin. Dia mengangkat tangannya dan segera budak hitam dan yang lainnya terbang secara bersamaan dan sekelompok besar orang itu mengikuti Qin. Selama dari kalian merasakan kekuatan jalan dan sungai, katakan saja padaku, kata Qin. Dia berteriak keras karena terlalu lambat untuk mengambil satu persatu. Sebaiknya rombongan orang ini naik bersamaan melewati jalan, dan siapapun yang merasakan jalan dan sungai akan langsung merasakannya di tempat. Ya, baik. Mendengar perintah Qin, semua orang berkata ya bersamaan. Meskipun mereka tidak tahu apa tujuan Qin, tetapi tidak ada yang ragu, dan mereka semua mendorong persepsi mereka secara ekstrim. Chen Shao, saya melihatnya. Sebelum Qin menyapu beberapa jalan, sebuah suara terdengar dan itu adalah Wang Qiming. Tubuh Wang Qiming dipenuhi dengan napas pedang yang kuat. Qin menoleh dan menemukan bahwa apa yang dirasakan oleh Wang Qiming adalah jalan pedang. Dao pedang yang sangat kuat seperti lautan luas bergelombang dan menyapu. Wang Qiming ini benar-benar memiliki persepsi Dao yang paling kuat. Oke, kamu tetap di sini, kata Qin. Dia meninggalkan Wang Qiming, berbalik dan pergi. Wang Qiming berdiri dengan bangga di udara melihat sosok Qin yang pergi, menoleh dan menutup matanya. Di tubuhnya napas pedang yang besar perlahan-lahan menyebar. Dalam benaknya dia seperti melihat sungai yang luas. Kesempatan ini mengandung energi pedang yang menakutkan.
Setiap gelombang menyapu dirinya seolah-olah bisa menghancurkan menjadi beberapa bagian. Jalan pedang ledakan saat ombak menerpa diri Wan Qiming. Tiba-tiba dia merasakan ilusi seluruh tubuhnya akan hancur. Napasnya sangat kuat, kekuatan pedang yang mengerikan, kata Wan Qiming. Dia terkejut, namun tidak ada rasa takut di hatinya, melainkan ekstasi yang muncul. Di jalan pedang tajam yang sepertinya mampu mencabik-cabik orang, Wan Qiming bergerak maju selangkah demi selangkah, menjalankan kekuatannya sendiri, dan boom! Napas pedang yang mengerikan memenuhi dirinya seolah-olah dia telah menyatu dengan ombak. Gelombang yang bergejolak tidak dapat menghentikannya selangkah demi selangkah, dan tiba-tiba sebuah celah muncul di depannya yang sepertinya menghalanginya untuk bergerak maju. Ini seharusnya menjadi celah yang dikatakan oleh Chen Shao, kata Wan Qiming, hatinya tergerak. Perbaiki, Wan Qiming berteriak, memadatkan kekuatan asal pada dirinya, dan untuk sesaat kekuatan asal di sekitarnya dipadatkan olehnya, dan itu langsung berkumpul di celah di depannya. Celah di depannya segera membuat suara gemuruh, meskipun dia tidak dapat melihat apapun. Namun Wan Qiming dapat merasakan bahwa celah tersebut perlahan-lahan diperbaiki olehnya. Gelombang kekuatan terus membombardirnya. Kekuatan ini terlalu kuat, tetapi Wan Qiming tetap tidak bergeming. Dari segi bakat Wan Qiming sebenarnya tidak tinggi. Dari 5 negara barat laut benua Tianwu ada banyak talenta yang sebanding dengan Wan Qiming. Namun dalam hal kemauan, Wan Qiming selalu menjadi salah satu tim Qinchen, salah satu yang paling tangguh. Sebagai rakyat jelata, Wan Qiming agar bisa diterima di akademi, dia mencapai puncak di negara Daqi, berlatih pedang selama hampir 20 jam sehari. Bahkan tidur pun dia dengan pedangnya. Selain itu pergi jauh ke pegunungan dan hutan melawan binatang buas dan putus asa untuk hidupnya, mengakibatkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Ini menjadi tempat keempat dalam ujian akhir tahun bintang akademi. Dia bahkan merupakan pemuda pertama yang membangkitkan pedang di 5 negara. Dalam hal bakat dia kalah dengan banyak orang. Dan dari segi sumber daya, dia yang terlahir sebagai rakyat jelata juga jauh lebih buruk dari kebanyakan orang. Alasan mengapa dia bisa mencapai langkah ini, itu bergantung kepada kemauan dan keyakinannya. Oleh karena itu, begitu dia tiba di surga, dia langsung menunjukkan bakat yang mengerikan. Hampir tanpa hambatan. Saat ini dia sudah menjadi salah satu orang terkuat di Papillon Candi. Selama beberapa tahun terakhir, kultivasinya telah mencapai ranah puncak guru suci. Tapi, dia belum pernah bisa menerobos ranah yang mulia, karena kesenjangan antara ranah guru suci dan ranah yang mulia itu terlalu besar. Meskipun asal mula surga telah banyak diperbaiki dan tingkat kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi tidak mudah baginya untuk menerobos ranah yang mulia. Namun pada saat ini, ketika Qinchen membawanya ke jalan pedang ini, Wan Qiming langsung memahami sebuah kebenaran. Ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos.